Oke, kita mulai lagi episode berikutnya. Ketemu lagi bersama kita Prime Talk. Prime Talk. Sekarang kita udah punya nama Udah ya. punya nama. Namanya adalah Prime Prime Talk. Talk. Karena itu identik dengan brand dari bandnya Dede Prime Time. Yo, Ben lu ribet banget ngurusin mic dari tadi ya. anginnya kenceng coy. Jadi ada Kan nggak kesini ya anginnya. ada pohon roboh tadi. Iya. Jadi kita tadi sebenarnya udah take, cuman terputus karena ada pohon tumbang Insiden di sebelah sana. Tapi karena ini kita dikelilingi pohon bambu dan gue yakin pohon bambu itu kuat ya, karena Iya. lu Karena tahu kalau lu perhatiin tuh bawahnya tuh nggak gerak tuh, nggak Iya. goyang akarnya. Nah, lu tau nggak filosofi pohon bambu? Apa tuh? Pohon bambu itu gue sih lupa ya berapa tahun pertama itu dia pendek dan lama numbuhnya. Karena itu dia numbuhin akarnya. Akarnya tuh dikuatin dulu yang banyak gitu. Sampai akarnya kuat banget baru dia numbuh ke atas sampai setinggi-tinggi gini nih. Tumbuh tuh memang ke atas bukan ke samping coy. Itu gemuk. Nah, Dari mana itu sumbernya? jadi itu emang ada filosofi Cina ya yang bunyinya tuh Haoxiang Mission. Oh, siang kisah macam gitu ya. Nah, translate-nya adalah di bawah situ ya. Ini pengen sih itu. Tahu lah. Jadi teman-teman, gue juga sempat belajar dulu dari bahasa Yunani ya. Apa tuh? Kalau bambu itu kuat, jadi filosofi Yunani yang gue pernah dengar itu, gue suka kecil bahasa jadi gue beda jauh sama Cina ya. Tetap ke situ lah. Itu bahasanya tetap Cina. Filosofi Yunani tapi bahasanya tetap Cina. Gue gak ketawa orang Yunani kalau ngomong gimana. Ya udah, Lokasinya anjing. mendingan nggak usah. Mendingan daripada kita ngomongin yang berat-berat, kita ngomel aja lah ya. Ngomelnya juga ngomel yang lucu-lucu aja. Ngomel aja lah. Gue lagi kesel banget soalnya. Tadi gue jalan ke sini, itu ada putaran. Dari mana dulu nih? Nggak usah disebutin lah ya, pokoknya dari deket sini lah. Iya. Ada putaran. Dia tuh sebenarnya kalau mau muter di sini dia harus lawan arah. Kalau mau muter di sana dia agak jauh emang. Ya tapi jangan lawan arah lah anjing. Nah itu tuh kadang nyusahin orang. Iya, Orang tuh. Betul. Jadi dia tuh manfaatin orang yang muter, manfaatin orang yang salah juga masalahnya. Iya. Ada orang yang mau muter kan, kalau muter kan harusnya dia antri di sebelah kanan ya. Nah ini banyak orang-orang culas yang muter, dia ngambil kiri, nggak ikut antri nih, kayak mau langsung lurus, tapi begitu dekat putaran dia langsung muter. Iya. Nah yang dari sini yang lawan arah nempel nih. Nah yang mau lurus jadi ketahan, akhirnya 2 kilometer tuh macet tuh. Emang gara-gara gituan doang. Anjing orang-orang. Nah itulah salah satu orang yang pengen kaya tapi instan. Nah, menghalalkan itu. segala cara. Itu orang-orang kayak gitu tuh pasti tuh. Itu mungkin itu gambaran dari rakyat kita ya. Ya, bukan rakyat dong. Iya. Gambaran dari minoritas lah, minoritas orang-orang yang kurang pendidikan mungkin, Iya. kurang PPKN. Iya. Ya. Itu kan sebenarnya masalah. Tapi kayak mayoritas ini. Iya, mayoritas. Karena ya. emang kan ya ada riset juga kan, kita negeri yang IQ-nya Iya, 78 lumayan rendah. Terus Dan banyak loh netizen kita yang segitu. iya, Gue makanya upload main gitar, viewsnya jutaan di YouTube, di TikTok. Yang komen apa? apa? Alik Bata tertawa melihat ini. Goblok emang. Anjing kata gue. Goblok orang-orangnya. Kenapa mesti Alik Bata kata gue nih gambarin? Nggak ada hubungannya. Kenapa nggak Jim Haho? Goblok. Kalau gue sih lebih kesel tuh kalau bawa mobil tuh di tol sih sebenarnya. Itu tuh banyak banget orang-orang yang bener-bener TOLOL kuadrat. Jadi dia pelan tapi di jalur cepat Di kanan ya. itu bener-bener bikin kesel. Iya. Itu yang bikin jadi macet sebenarnya. Iya, lane hogger ya. Dan itu banyak, lu mau di tol mana juga nemu itu. Kemarin gue ke Jogja, di tol Jogja nemu begitu. Gue pikir apa? di daerah lain nggak separah di Jakarta, ternyata banyak di mana-mana itu. Dia tuh kayaknya dia mau jalannya santai, tapi mau kosong gitu. Depannya dia nggak mau ada kendaraan lain. Tapi kan goblok. Tapi di belakang lu banyak kendaraan goblok yang nunggu. Itu tuh paling ngeselin tuh. Terus banyak yang bilang ada di threads apa di Twitter tuh, di X, yang nyalahin orang-orang plat F katanya begitu. Enggak anjing. Plat B juga banyak yang Plat begitu. B mau plat A, Iya, plat plat AB, Z juga ada. plat Z. Kalau plat- memang otaknya kurang ya, Iya. mau plat apa juga ya kagak mungkin ngaruh. itu dirangkum jadi plat G itu sebenarnya. Goblok.
Oh, plate. Tolol. Enggak, kita bukan mengatain orang yang tinggal di daerah plate tolol ya. Enggak. Ini maksudnya hanya plesetan aja. Ini Plesetan. jangan dipotong nih, bahaya nanti. Gitu. Bukan berarti orang yang warga yang tinggal di plate atau plat gitu goblok dan tolol, enggak gitu. Maksudnya itu singkatan aja gitu. Jadi orang yang tinggal, Rangkuman tuh, rangkuman. orang yang tinggal di plat F juga kalau memang dia T mah ya T aja udah. Iya, kalau Memang dia mah G lu aja. platnya T tapi lu pinter, berarti lu harusnya platnya P. Iya, pinter. Gitu. Ngeles aja lu kayak bajai. Ya itu sih, itu salah satu yang gue benci kalau lagi di jalanan tuh, bertarung sama mobil-mobil yang mayoritas tuh banyak loh itu, dan bukan satu mobil. Lu bisa nemuin kasarnya bisa 5 mobil nih, mereka berjejer tuh pelan semua di kanan gitu. Kan Iya. ngeselin banget ya. Sebenarnya tuh yang belakangnya bukan dia ini, dia mau nyalip cuman jadi susah. Nah, iya. Gitu kebanyakan begitu. Belum ya, karena kita kan, Karena yang paling depan. karena mau gimana lo, kita mau nyalip nih. Sementara yang kita yang diganggu tuh jalur nyalip kita, terus di tengah ada truk. Ada truk. Sebelah kiri lagi ada bis. Iya. Bukan bis lah, apa, ada kontainer. Mm. Mau nyalip gimana lo? Ya itu yang bikin akhirnya jalannya jadi padat Iya, gitu. itu karena dia mau pelan tapi mau depannya kosong. Iya, lu depannya, belakang lu, depan lu truk. Bego kalau mau pelan, lu kesel banget gua. Kalau kesel, lu salip dulu truknya ke kanan, balik lagi ke kiri lagi kalau Iya. mau pelan lagi gitu. Gua sebenarnya mayoritas tuh gua kalau bawa mobil tuh di lajur 2 pasti. Mm. Jadi kalau dari kanan tuh di sebelah kirinya Ya, gitu. sama. Karena gua jarang ngebut kan. Ya, Nyantai kan tapi gitu. gua nggak yang bikin orang pelan juga gitu. Iya. Gua di 90, 100 di tengah tuh. Dan kalau kita depan kita truk, ya salip aja Ya, dulu, salip itu dulu. boleh ke kanan karena Betul. jalur kanan Dan kan gua buat tuh nyalip. nggak pernah ngeributin orang yang mungkin di kecepatan 60, 70, 80 di jalur, bukan di jalur cepat gitu loh. Itu Iya. gua nggak masalah, nggak pernah gua ganggu atau gua dim atau gua klakson, nggak pernah. Tapi kalau yang di kanan terus lama disalip, disuruh minggir gak mau, wah itu sasaran empuk tuh buat diklakson. Mm-mm. Klakson tanpa henti kalau bokap gua tuh kalau bawa mobil. Terus tadi juga gua ngelihat konten di IG, ada satu motor nih lawan arah, terus ada satu mobil dari sini, mobil yang nggak terima, motornya nggak terima juga nih si goblok nih yang motor nih. Yang motor malah turun, mobil dipecahin kacanya, kan goblok. Iya. Lu udah salah lu marah. Gua kalau nemu momen kayak gitu di jalan, seandainya gitu ya, posisinya gue bener, dia salah, ya dia sih yang gue sikat abis-abisin. Iya, ntar giliran dituntut ke polisi, Minta maaf, nangis, minta maaf. Ya. Klarifikasi, Aduh. jagoan kampung biasanya. Iya, ini kayaknya masalah apa ya? Mental health kali ya? Mental health sama ya itu tadi PPKN. Mereka Iya. tidak belajar budi pekerti, tidak belajar apa namanya, tata cara menggunakan jalan yang baik dan benar gitu ya. Mayoritas mungkin sih nembak ya. Iya, nah lu bayangin nih kalau mayoritas orang Indonesia kayak begini, terus Orang-orang itu ngelamar jadi pemimpin. iya, atau dia jadi pemilih lah. Hmm. Ya begitu jadinya. Kayak sekarang nih negara kita nih. Ya itu balik lagi, nah disinilah peran pemerintah harus mengedukasi dengan baik dan benar. Karena kalau kita kemarin, kita berapa kali kita ke Malaysia kemarin? 2 kali lah kita ke Malaysia ya. Gue mungkin udah 4 kali. Gak pernah gue ngeliat orang Malaysia itu bawa mobil separah itu gitu loh. Iya, lawan arah sih gua nggak ada. Bahkan sih. motor tuh di tol, dalam tol loh mereka Iya. Malaysia tuh, tapi nggak ngeganggu juga gitu. Dia di pinggir. Iya, dia di jalurnya gitu. Kita nggak usah bicara ke Jepang, dia terlalu jauh lah. Jepang tuh terlalu pinter Iya, lah gitu. Malaysia Kita negara ikutin. tetangga. Iya, Malaysia itu kan negara yang ibaratnya cuma berapa jam lah dari Jakarta naik Iya. pesawat gitu. Itu udah beda banget Dan budayanya. terbukti ringgitnya menguap. Iya. Itu. Jadi ya mesti dilandasin sama contoh, kita ngerokok aja susah di sana. Iya. Betul gak? Nggak kayak di sini nih. Iya, di sini kita bebas ngerokok kasarnya. Mungkin sebagai kita perokok akan kesulitan di sana, hidup di sana gitu. Kesal gitu loh. Tapi kan lihat garis besarnya kan karena peraturannya jalan. Betul. Sebenarnya gue bukan permasalahan nggak bisa ngomong, tapi yang gue salut itu adalah pemerintahnya berhasil menerapkan aturan itu. Dia bikin peraturan dan jalan. Iya, nah kalau kayak di kita kan mungkin ya, yang baru berhasil di Malioboro aja tuh. Ya, Malioboro. Malioboro kemarin gue di sana 2 hari di sana, gue perhatiin nggak ada orang yang ngerokok, tapi masih ada aja sih yang bandel satu. Sama kalau di Jakarta di SCBD ya rada sulit emang tuh merokok di SCBD. Iya. Keren SCBD. Emang kalau yang dibangun swasta tuh rada aneh emang lah, Iya. agak beda. Emang. Jadi maksud gue sebenarnya kan bisa aja kalau memang aturannya ketat dan dijalankan di seluruh negeri ini gitu loh. Iya. Balik lagi, cuma kan ya kadang-kadang peraturan dibuat untuk dilanggar juga kalau sama negara kita ini, susah juga. Gitu. Ya contoh kayak ngelawan arah lah, itu kan basic simple sebenarnya kan, bukan masalah macetnya membahayakan Dan merugikan. dua-duanya. Iya. Ya dia ngerasa untung karena lebih cepat.
Tapi lu mempertaruhkan nyawa lu, men. Iya, nyawa dia dan nyawa orang lain. Iya. Nah itulah orang tuh kadang-kadang nggak belajar, nggak ngerti gue sih pola pikir orang-orang kayak gitu tuh gimana cara berpikirnya dia gitu. Terus ada lagi yang gue kesel juga nih, gue lagi jalan pulang malam-malam, udah jalanannya nggak ada lampu. Nah, itu tanggung jawab pemerintah tuh harusnya tuh, lampu jalan tuh udah jalannya gelap, dia motor lampu belakangnya mati. Nah itu nggak boleh. Terus kalau ketabrak mau nyalain siapa? Itu salah pemerintah dan salah si orangnya. Gitu. Jadi gue saranin sih, dan harus dijalankan sama orang-orang yang nonton konten ini, tolonglah kalau kita berkendara itu perhatikan aspek-aspek penting kayak lampu itu tuh penting kalau malam. Terus yang keduanya lagi, jangan arogan kalau di jalan. Soalnya kemarin gue lihat tuh di Tangerang kalau nggak salah, ada mobil lagi kebut-kebutan terus nabrak Gojek kalau nggak salah. Gojeknya kenapa ketabrak? Karena dia ya yang ngebut-ngebut ini salah, tapi yang Gojek ini ya tanpa mengurangi rasa duka ya, karena kalau nggak salah meninggal. Tapi kesalahannya itu adalah ya lampunya mati dan dia jalan pelan di kanan, itu bahaya. Jangan, karena kita tuh harus mikir keselamatan kita juga gitu. Karena kalau udah gitu nanti ada salahnya pengendara mobil. Iya gitu. Ya kita tuh dia mobilnya udah, jadi kalau kita jalan tuh kita anggap aja orang-orang tuh bahaya semua lah. Kita anggap orang-orang bahaya semua, kita amanin diri sendiri dulu aja, lampu nyala, jalan jangan, kalau mau di kanan jangan pelan gitu. Kalau mau pelan di kiri. Kalau bisa di kanan tuh lu 200 km per jam gitu. Di sirkuit ya itu. Nggak sih. Jadi kadang maksud gua, banyak orang itu tidak mementingkan keselamatan sendiri. Sesimpel helm. Lu jalan raya, jalan nasional ya. Jalan raya, jalan nasional, lu bukan nama jalan nasional, tapi maksud gua jalan raya yang memang dibangun oleh nasional gitu, oleh negara gitu. Nah, masih banyak orang-orang yang membonceng, yang diboncengnya nggak pakai helm. Kadang-kadang yang pakai bawa motor juga nggak pakai helm, bawa mobil nggak pakai seat belt. Nah, maksud gua itu hal kecil, tapi fatal. Kalau lu jatuh, kepala lu duluan tuh yang langsung cium aspal. Karena orang bawa mobil tuh lu nggak bisa ngarepin semua orang safety. Bisa aja orang itu mabok lah, atau dia lagi banyak masalah, pengen boker, ngebut-ngebut. Ya lu nggak bisa ngarepin dia ngerem, mendingan lu yang selamatin diri lu gitu. Jadi sebisa mungkin tolonglah para pengendara itu, baik mobil ataupun motor, perhatikan keselamatan diri kalian dulu yang utama tuh. Makanya gue saranin semua pengguna mobil itu kalau bisa pasang dashcam untuk mengantisipasi kalau kalian suatu saat ada kejadian-kejadian yang sebenarnya kalian nggak salah tapi disalahkan, ada barang bukti gitu. Gitu. Jadi saran gue sih seperti itu untuk pengendara motor. Kalau bisa juga pakai helm, kamera yang di helm tuh. Tapi jangan ditaruhnya di mata, nggak kelihatan jalan sidek gini. Atau di hidung lah, udah susah nafas lu, susah ya. jangan kayak gitu. Di mulut pasti oke. Ya gitu sih menurut gua. Kira lu mau nulen ludah. Gimana ya nulen ludah? Tetap anjing di mulut juga nggak bisa nafas dia. Ya gitulah pokoknya. Intinya tuh supaya apa? Kita bukan promoin mau biar kalian beli dashcam, enggak ya. Kita nggak di endorse produk dashcam, enggak. Tapi kalau bisa sih belinya merek. Nanti kalau dari yang udah pasang iklan di sini ya. Gitu. Ya itu sih. Jadi saran gua, perhatikan keselamatan kalian dulu sendiri beserta penumpangnya. Ya, baru memperhatikan keselamatan orang lain. Itu tadi dengan cara berkendara yang baik dan benar. Itu gue juga kagak bener-bener amat, tapi minimal yang dasar itu gue jalanin. Itu. Jangan goblok lah udah. Intinya jangan goblok. Kalau mau bawa mobil santai, lu jangan di kanan, itu kan hal dasar gitu loh. Lu dia di tengah lah. Jadi jangan nyusahin orang, gitu. Jangan bikin orang jadi macet. Makanya itu yang bikin Jakarta tuh macet berjam-jam tuh ya karena orang goblok itu. Bener. Dan sebenarnya kalau dibilang goblok, gue gak yakin mereka goblok beneran gitu. Karena yang kalau lu lihat mobilnya tuh mobil mewah semua mayoritas. Bukan goblok mobil goblok kan kalau bukan mobil LCG sih, enggak, maksud gue gini Ki. Kalau orang goblok yang beneran goblok itu kan seharusnya dia nggak punya kemampuan lain kan, maksud gua tuh. Nah ini kan kalau kita lihat dia pakai mobilnya mobil-mobil yang mungkin rate-nya tuh bisa 500 jutaan ke atas lah gitu, iya kan? Nggak, cuma kan kepintaran itu kan ada kepintaran kognitif, ada kepintaran emosional. Betul. Nah ini berarti ini ada yang nggak jalan nih salah satu nih. Iya betul. Ya mungkin ya makanya yang kalau gue bilang tadi dia pintar di dalam pekerjaannya tapi belum tentu pintar dalam berkendara. Iya. Nah, itu tadi. Nah itu maksud gua
pakailah kepintaran kalian gitu dalam berkendara juga, itu sih yang paling penting. Nah itu, ini kita hari ini marah-marahin orang pengendara aja nih. Iya. Gitu ya, karena memang kita wajib memberi edukasi sih ya. Iya, belum lagi jalan berlubang. Aduh, anjing, emang ini salah pemerintah sih. Ini mutlak salah pemerintah. Sama gue tuh kesel, jalan berlubang. Kesel nih ya, kayak kemarin long weekend. Long weekend yang notabene ke arah tempat daerah wisata itu macet. Di jalan tol itu selalu ada perbaikan jalan. Nah itu tuh tolol banget menurut gua. Lu udah tahu dong ini tanggal long weekend dalam 2 minggu ini orang liburan sekolah, otomatis rame itu jalan. Rame jalanan. Jalan lu ini bakal dipakai. Jangan lu bikin perbaikan jalan saat itu juga. Iya. Enggak, lagi pula lu kenapa harus diperbaiki jalan? Emang pas bikin tuh emang udah tahu itu bakal rusak gitu ya? Lu nggak mikir ya bikinnya tuh harus bagus yang nggak bakal rusak gitu loh. Iya. Gimana Dan maksud gue, kalaupun lu mau memperbaiki, perbaikilah sebelum tanggal long weekend itu datang atau setelah tanggal long weekend itu datang gitu loh. Jadi jangan di saat orang lagi banyak-banyak yang numpuk-numpuk. Akhirnya kan kemarin tuh daerah Jagorawi lumpuh tuh. Ah iya. Bisa 2 jam 3 jam tuh orang Bogor Jakarta. Gara-gara satu jalur. Dan itu di jalur arah ke arah Bogor dan ke arah Jakarta, dua-duanya itu. Di dalam kota juga. Itu maksud gua, ini juga kadang-kadang gua nggak ngerti itu pemerintah apa bukan tuh, Jasa Marga itu kayak gitu-gitu tuh. Jasa Marga ya BUMN. Ya Jagorawi kan BUMN lah ya. Maksudnya kalian kan pada pinter nih, yang bos-bos petinggi di situ gitu loh. Tolonglah bikin perbaikan jalan tuh. Gua ngerti dia pasti ada sedikit berpikir ya biar anggaran keluar lah atau apa gitu segala macam kan ya. Tapi jangan nyusahin orang juga jadinya. Kan kita yang niatnya mau liburan tuh jadi apa ya, jadi kesel gitu loh. Iya, ya terus jalan-jalan di luar tol juga nih banyak yang lubang-lubang. Terus banyak yang nyalahin, oh ini truk nih soalnya nih penyebab jalan berlubang, penyebab jalan rusak lah. Kan truk emang lewat situ ya. Kalau udah tahu truk lewat situ bikin jalannya yang bagus. Iya. Gimana sih? Ya itu sih kalau gua sih, tolonglah lain kali nextnya tuh jangan bikin perbaikan jalan di tanggal-tanggal yang hektik gitu. Hari lebaran lah, liburan sekolah lah, lu mau ngapain gitu. Maksud gua tuh udah gitu mending kalau misalkan cuman katakanlah 100 meter gitu diperbaiki. Ini diperbaikinya bisa 500 meter. Iya. Kan gila lu bikin macetnya kayak gimana. Lu perbaiki satu jalur itu ngantri macetnya bisa kiloan meter itu. Dan jangan dicolong duitnya. Udah perbaikinya lama. Beresnya bentar doang. Udah gitu kan tambalan-tambalan gak jelas. Jadi akhirnya nggak rata jalannya. 2 bulan lubang lagi kalau lu colong duitnya. Iya. Kesel gua. Ya itu aja sih omelan kita hari ini. Semoga bisa. BTW tadi ada ini juga nih kan, ada kita ngebahas Malaysia ringgit menguat, rupiah melemah ya. Ini kan ada indikasi kemarin tuh yang jaksa muda yang ternyata pas kita lihat fotonya tidak muda ya kayaknya orangnya. Ya. Jadi mungkin tuh rupiah melemah tuh begitu tuh karena ada triliunan uang yang nggak muter ternyata di ekonomi kita. Iya, memang iya. Triliunan uang nggak muter yang ada, dan itu nggak cuma rupiah ya, ada dolar, ada Singapura dolar, ada apa lagi nggak tahu. Itu tuh yang bikin rupiah melemah. Dan tuh. Itu baru dari kasarnya satu orang yang ketahuan. Kalau ada 10 orang lagi yang nggak ketahuan, belum ketahuan, ya otomatis ya itulah. Lu bayangin aja uang segitu ditukar ke dolar ya anjlok lah rupiah kita lagi. Lalu sakit jiwa memang. Blok. Terlalu banyak orang pintar, makanya gue bilang pintar ngakal, tapi pintar abu nawas, pintar nipu. Berarti di Indonesia ini enggak. Berarti tadi kita ngata-ngatain orang goblok, tapi ternyata pintar juga harus baik ya. Iya. Kalau pintar jahat ya ujungnya goblok juga. Ya itu kan sebenarnya satir aja. Dibilang pintar tuh. Iya. Ya, intinya sih gitu teman-teman. Jadi kalau gue sih ngelihatnya cara lu berkendara itu bisa menentukan pola pikir lu sih. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Iya. Karena kayak tadi ngelawan arah. Karena tujuannya apa? Pengen cepet sampai. Itu kan membuktikan bahwa orang ini berarti nggak percaya proses gitu. Iya. Sesimpel itu gitu. Orang bos lampu merah. Nah ini kecuali kalau lu nerobosnya tanda kutip nih, lu kecepatannya udah nanggung nih, berhenti susah, harus terus, dan lampu merahnya pun masih kuning gitu. Kuning menuju ke merah, karena itu nggak langsung loh. Setahu gue itu jadi kalau lampu merah ibaratnya di kita di baru merah, di sana nggak langsung hijau, di sana pun masih merah.
jangan lu ngekor terus tuh. Kalau emang udah merah ya udah berhenti aja. Kalau bisa berhenti. Itu emang udah waktunya. Betul. Karena ya orang-orang ini nih ntar nih yang ntar jadi anggota DPR, anggota MPR, ntar jadi menteri, ntar jadi presiden. Nih orang-orang ini nih. Kalau orang-orang ini beres semua kan, ntar kalau jadi anggota DPR beres, kalau jadi anggota dan jadi menteri beres. Para pemerintah harus ingat kalau ada di undang-undang konstitusi juga mengatakan kalau tugas pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu hal sesimpel, maksud gua itu kan hal kecil tapi berdampak ke kehidupan mereka gitu. Janganlah pemerintah tuh membiarkan rakyatnya itu mereka serba instan gitu loh. Yang instan itu cukup mie aja, yang lain jangan. Mie instan aja sih, instan-instannya, mie tetap lu pakai proses kok, masak dulu. Kopi juga boleh, kopi instan. Iya. Tetap aja ada proses kan. Kalau lu ini mesti masak air dulu, apa dulu gitu. Nggak ada yang benar-benar langsung jadi, semua tetap ada proses. Nah, itu tadi yang gue bilang harus diedukasi gitu mengenai kehidupan sehari-hari. Itu kan sebenarnya pelajaran umum lah gitu, yang nggak ada di sekolah tapi harus diedukasi gitu. Dari mana? Dari peraturan, membuat peraturan yang jelas. Tapi jangan juga udah dibikin aturan oknum-oknum anggotanya sendiri, entah itu pemerintah ataupun anggota-anggota yang lain melanggar aturan itu juga gitu. Pakai wiu di jalan. Bukan cuma yang pakai wiu, maksud gua merasa dia mobilnya plat tanda kutip plat anggota atau plat merah semena-mena di jalan, robos sana robos sini. Terus begitu ditegur, gua anggota nih, gua ini nih, gua itu nih. Kemarin ada juga tuh ambulans bawa pasien dihalangin, dipukul sama polisi kacanya. Gila. Iya, maksud gua masa polisi nggak tahu aturan? Itu kan polisi yang bikin aturan. Betul. Kalau ambulans tuh harus paling diduluin. Makanya gue bilang tadi, di kita ini aturannya banyak, tapi yang dilanggarnya juga banyak gitu. Yang bikin aturannya itu ngelanggar. Yang bikin aturan ngelanggar gimana gitu. Nah, giliran rakyat ngelanggar apa segala macam, lu ngomel-ngomel kayak kemarin contoh ada salah satu menteri ditanya uang pajak kita ini kemana. Jawaban dia bagus banget. Apa tuh? Emang kalian bos saya? Iya. Masa begitu jawabannya? Lah, emang bosnya, emang rakyat kan bos kalian. Kalian itu dipilih oleh kita melalui pemilihan umum, digaji melalui duit pajak kita. Betul gak? Iyalah. Digaji melalui duit pajak kita. Artinya kan yang membayar itu yang menjadi bos. Kita ini sebagai rakyat wajib dong mempertanyakan uang kita ini dikemanain. Iya, kan katanya kedaulatan milik rakyat Indonesia. Iya, jangan justru jangan dibalik nih. Kita pemerintah, kita kalian rakyat yang harus nurut sama kita. Betul. Dalam hal lain ya kita akan nurut sama peraturan pemerintah, tapi juga pemerintah juga harus transparan dong. Iya lah. Gitu. Karena kan kita juga ngasih bayar itu pakai duit yang kita cari sendiri. Jangan arogan. Lu bayangin aja, pajak gaji udah dipotong pajak. Terus belum itu dari gaji udah dipotong pajak. Lu makan restoran potong pajak. Restorannya beli bahan kena pajak. Iya, semua udah serba dipajakin. Besok-besok kencing juga dipajakin nanti. Tapi kalau selama duitnya jelas, jadi pembangunan yang merata, Indonesia dari barat timur itu semua terjamin kehidupannya, MBG juga bisa berjalan dengan baik tanpa ada korupsi. Terus juga koperasi apa itu? Kopdes itu juga kalau memang benar bisa dijalankan dengan baik juga, ya nggak masalah selama nggak ada apa ya, maksud gua nggak ada kasus di situ, nggak ada intrik di situ gitu. Ini kan jadi masalah di MBG udah ketahuan ada korupsi, di Kopdes di tengah hutan, Kopdes juga di atas gunung. Sebenarnya nggak masalah mau di tengah hutan, asalkan nggak ada permainan di situ. Ini jadi masalah udah tempatnya di tengah hutan di atas gunung, ada permainan pula di situ. Gitu. Mau ngapain gitu? Akhirnya kan kita mau percaya siapa? Nah, rokok gue jadi jelek nih. Ya itu aja sih, karena terlalu kalau kita ngobrolin pemerintah nanti terlalu ini diserang gitu. Ya, kita pengen ngomel aja sih. Ya gue rasa cukup lah konten hari ini. Ya. Kita akan marah-marah lagi atau kita ketawa-ketawa lagi di konten berikutnya ya. See you guys.